Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, di mana anggota dari kelompok 5 yaitu Nurul Lailatul Husna, Sofiani, dan saya Wanitri Aulia Rahma. Baiklah, slide yang pertama akan dijelaskan oleh Sofiani. Kepada Sofiani dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi yang pertama saya akan menjelaskan yaitu prinsip relevansi. Nah, mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para siswa mempelajari iptek yang benar-benar terbaru, yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Nah, menurut Heri Hermawan dan kawan-kawan pada tahun 2002, prinsip relevansi itu kurikulum realnya pendidikan untuk membawa siswa dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta membekali siswa baik dalam pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi. Yang pertama ada relevansi internal, yaitu relevansi bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu serasi antara tujuan yang harus materi atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode yang digunakan, serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. Relevansi internal ini menunjukkan keutuhan suatu kurikulum. Yang kedua, relevansi eksternal, yaitu tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum itu sendiri. Maksudnya, tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat yang menyiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat. Nah, isi kurikulum mempersiapkan siswa sekarang dan siswa yang akan datang untuk tugas yang ada dalam perkembangan masyarakat. Next, selanjutnya. Yang kedua itu prinsip fleksibilitas, yang berarti suatu kurikulum harus lentur, tidak kaku. Nah, terutama dalam hal pelaksanaannya. Pada dasarnya, kurikulum didesain untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Meskipun demikian, dalam proses pengembangan kurikulumnya harus fleksibel. Di dalam kurikulum harus terdapat suatu sistem tertentu yang dapat memberikan alternatif dalam mencapai tujuannya. Perkembangan kurikulum harus menggunakan berbagai metode atau cara-cara tertentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, tempat di mana kurikulum itu diterapkan. Prinsip fleksibilitas dalam perkembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Nah, fleksibel dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Apa yang diharapkan dalam kurikulum ideal kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi kenyataan yang ada. Nah, bisa saja ketidaksesuaian itu ditunjukkan oleh kemampuan guru
yang kurang atau belakang atau kemampuan dasar siswa yang rendah atau mungkin sarana dan prasarana yang ada di sekolah tidak memadai. Nah, kurikulum harus bersifat lentur atau fleksibel, artinya kurikulum itu harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit untuk diterapkan. Nah, prinsip fleksibilitas ini sendiri memiliki dua sisi. Yang pertama, fleksibel bagi guru, yang artinya itu kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kedua, yaitu fleksibel bagi siswa. Artinya, kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang di sini dan di tempat lain bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Nah, hal ini sendiri berarti kurikulum itu harus berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu, serta kemampuan dan latar belakang anak tersebut. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kembali ke moderator. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip ini itu memiliki makna berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Prinsip di sini itu bahwa perlu adanya kesinambungan. Maksudnya perlunya ada kesinambungan itu khususnya pada bahan atau materi kurikulum, pada jenis dan jenjang program pendidikan. Bahan atau materi kurikulum itu perlu dikembangkan secara berkesinambungan mulai dari jenjang SD, SLTP, SMU atau SMK sampai dengan perguruan tinggi. Prinsip ini itu sangat penting, bukan hanya untuk menjaga agar tidak terjadinya pengulangan materi pelajaran yang memungkinkan program pengajaran itu tidak efisien dan efektif, tetapi juga untuk keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Makanya untuk pengembangan materi ini itu ada dua aspek kesinambungannya, yaitu yang pertama, materi kurikulum yang diperlukan pada sekolah tingkat yang ada di atasnya itu harus sudah diberikan pada sekolah yang ada di bawahnya. Yang kedua, materi yang sudah diajarkan atau diberikan pada sekolah yang ada di bawahnya itu tidak perlu lagi diberikan pada sekolah tingkat yang ada di atasnya. Slide selanjutnya, Nurul. Yang keempat, prinsip efisiensi. Efisiensi salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Prinsip ini itu berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kurikulum itu dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana, biaya yang minimal, dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. Berapapun bagus dan idealnya suatu kurikulum itu, manakala dia tuh menuntut peralatan, sarana, dan prasarana yang sangat khusus serta mahal pula harganya. Maka dari itu, kurikulum itu tidak praktis dan sukar untuk dilaksanakan. Jadi kurikulum itu harus dirancang untuk dapat digunakan dalam segala keterbatasan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Kepada Nurul, dipersilakan. Yang kelima, prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip
efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Prinsip efektivitas berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat dua sisi efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum. Yang pertama, efektivitas berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Jadi, efektivitas kegiatan guru berhubungan dengan keberhasilan mengimplementasikan program sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Contohnya, apabila guru menetapkan dalam satu semester harus menyelesaikan 12 program pembelajaran sesuai dengan pedoman kurikulum, ternyata dalam jangka waktu tersebut hanya dapat menyelesaikan 4 atau 5 program saja, berarti itu dapat dikatakan pelaksanaan program tersebut tidaklah efektif. Yang kedua, efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Efektivitas kegiatan siswa berhubungan dengan sejauh mana siswa dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan jangka waktu tertentu. Contohnya, apabila ditetapkan dalam satu semester, siswa itu harus dapat mencapai sejumlah tujuan pembelajaran, ternyata hanya sebagian saja yang dapat dicapai siswa, maka dapat dikatakan proses pembelajaran tersebut tidaklah efektif. Sedangkan prinsip khusus, sebagaimana dikemukakan oleh Sukmadinata, mencakup 5 hal. Ini yang pertama, prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Dalam perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada sumber-sumber seperti kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Yang kedua, prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Dalam menentukan isi kurikulum, ada beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan. Yang pertama, diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pembelajaran harus meliputi segala pengetahuan, sikap dan keterampilan, serta unit-unit kurikulum harus disusun dengan urutan yang logis dan sistematis. Yang ketiga, prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal yang pertama itu kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pembelajaran, variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa, serta keefektifan metode atau teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong perkembangannya kemampuan baru. Yang keempat itu prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pelajaran, pengajar hendaknya memperhatikan hal-hal yang pertama kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dan dalam bahan pembelajaran baik dalam bentuk modul ataupun bentuk paket. Yang terakhir, prinsip berkenan dengan penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan. Pertama, merencanakan alat penilaian. Yang kedua, menyusun alat penilaian. Dan yang ketiga, mengolah hasil penilaian. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.